terang yang ada di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menghendaki kita menjadi terang, itu bukan dari diri, tapi karena Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Hari ini kita sudah berada di tahun 2024 dengan tema, dengan visi, dengan tuntunan yang Tuhan berikan untuk gereja kita adalah bangkit jadi teranglah. Ya. Ini merupakan hal yang perlu untuk tertanam dalam loh hati kita. Karena tahun 2023 di mana kita melewati tahun bangkit jadi pemenang, mungkin ada yang belum nampak dan masih terganggu dengan tantangan dan masalah di tahun 2023 dan belum selesai hari ini. Ada? Kalau yang ada, angkat tangan. Oh, udah jadi pemenang semua? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kalau ada yang belum, wah ini kesempatan. Oke Tuhan, aku kan dapat bonus 2 untuk jadi pemenang dan bangkit jadi terang. Ini merupakan perkara yang kalau buat saya, yang saya ingin tularkan kepada saudara. Semakin banyak masalah, tantangan, dan persoalan itu berarti mujizatnya semakin besar. Dan itu membuat saya semakin bergairah. Ini kok bertubi-tubi begini nih. Tuhan tuh sediakan apa buatku yang pasti paling istimewa. Amin. Nah, yuk kita sekarang simak apa yang perlu menjadi bagian kita dalam kita meresponi bangkit jadi terang. Ayatnya memang akan selalu ini terus. Yesaya 60 ayat 1. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Saya nggak ingin minta saudara bangkit karena nanti nggak duduk-duduk saudara. Tetapi yang saya ingin fokuskan adalah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya terang yang ada di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menghendaki kita menjadi terang, itu bukan dari diri, tapi karena Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah bersemayam di atas ujian daripada umatnya. Pada waktu Tuhan hadir, masa kemuliaannya, terangnya nggak ikut bersama? Gak mungkin, saudara. Sehingga kita berada di sebuah gereja dengan DNA pray, praise, and worship. Doa, pujian, dan penyembahan. Pasti Tuhan berkenan kepada setiap hati yang benar-benar ya, memuji akan Tuhan. Dan kehadirannya itulah yang akan membawa terang kemuliaan itu terbit atas kita. Amin. Kalau saudara menangkap seperti itu, ya, katakan sebelahmu, sudah siap bangkit jadi terang. Ya. Nanti kita akan cek, kita akan lihat kehidupan kita. Kalau sampai kita mendengar apa yang berikutnya dan ada yang tersinggung, itu artinya saudara masih punya perasaan. Kalau nggak punya perasaan, nggak bakalan tersinggung. Betul. Tapi tersinggungnya itu berbeda karena Roh Kudus yang bergerak. Kita pada waktu tersinggung nggak jadi baper, jadi kepahitan, kecewa, marah, mutung, ngambek. Ya. Tapi seperti tadi kaos yang di belakang itu, gandul Gusti Yesus, itu orang Jawa Tengah. Kalau orang Surabaya berkata gandol Gusti Yesus, gak apa-apa, artinya sama ya. Nah, hidup kita bersama dengan Tuhan itu amat diperlukan di tahun ini dan seterusnya. Oleh karena tanpa Dia di tengah dunia yang gelap ini, kita mau kepada siapa bersandar? Andalkan teman, andalkan masjid, nggak akan bisa, nggak ada kekuatan di situ. Tetapi berbicara tentang menjadi terang,
kita perlu lihat gambar ini dengan serius, supaya kita bisa menemukan Tuhan itu mau ngomong apa melalui gambar ini. Karena pada zaman Israel dulu, kalau namanya terang, itu pasti menggunakan seperti ini. Beda kalau sekarang pakai sentolok. Sentolok itu bahasa mana? Kalau ada senter, iyalah. Apapun bahasa kalian di daerah, yang penting alat untuk membuat terang. Kalau di sini kita tinggal pencet, mati, ya. Diklik lagi, ya nyala lagi. Tapi dulu pada waktu menghendaki ada terang, itu digunakanlah alat ini. Pada saat sekitar itu dalam keadaan gelap, maka lilin yang walaupun kecil begini itu mengandung satu pengertian yang lebih luas lagi. Itu menuntun kita, ya, membawa kita menyadari posisi keberadaan yang ada di sekitarnya. Dan itu pasti akan diharapkan oleh orang-orang yang sekarang sedang berada di dalam kegelapan. Memang di Gaza, Israel itu sudah nggak ada lagi listrik, nggak ada bensin, nggak ada lagi makanan, gitu kan, gelap. Tetapi kegelapan yang di sini itu berbeda. Orang-orang yang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan sampai nggak tahu jalan keluar. Mungkin sudah putus asa, sudah dalam keadaan ya nggak punya kekuatan lagi. Itu gambaran orang-orang yang hidup di dalam gelap, yang membutuhkan ada terang yang bercahaya melalui kalian. Ya, coba lihat sebelahmu, sedang di dalam kegelapan, pakai masker nggak kelihatan. Dia bilang, Mbak, apa sebentar? Ya, atau sedang melik hampir mati saja. Nah, redup. Mari kita simak. Gambar ini, saudara bisa temukan nggak? Namanya bejana tanah liat, ya. Ada di situ? Ada minyak, tujuh, ada sumbu, ada api. Kalau satu dari unsur-unsur ini nggak ada bejananya, wah minyak itu berjajaran di mana-mana. Kalau ada minyak, ya, itu adalah untuk membuat sumbu tadi siap untuk menyala. Betul? Dan pada waktu sumbunya nggak mau, saya ingat dulu waktu saya kecil itu kompor nggak ada kompor listrik, kompornya pakai sumbu. Satu kompor itu sumbunya berapa biji? Ya wes lah. Yang penting besar kecil itu, kalau besar ya berarti sumbunya banyak. Saya tahu karena waktu kecil saya dulu suka membersihkan kompor. Kalau sumbunya itu nggak ditarik-tarik ke atas, sudah gosong, tetap sembunyi di bawah, itu nggak akan ada api yang mampu untuk membakarnya, ya kan? Maka harus ada sumbu yang siap untuk dipakai menyalakan api, dan harus ada apinya. Oke, yuk kita coba simak dari kehidupan kita masing-masing. Yesaya 62 katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini yang kita perlu untuk menemukan diri kita ada di situ. Saudara dibutuhkan untuk menjadi terang, mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pahami. Tidak semua orang Kristen akan siap menjadi terang. Nanti akan terlihat. Tinggal kejujuran kita aja, mau terbuka atau enggak. Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuat kita menjadi terang itu satu, ada bejana tanah liat yang berisi minyak. Saudara, kalau kata minyak dipakai di sini, kita bisa mengartikan itu adalah pengurapan. Itu adalah kepenuhan yang datang daripada Roh Kudus dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh kita yang diberi pengurapan ataupun dipenuhi dengan minyak, dengan Roh Kudus.
Ini gambaran hanya orang yang lahir baru. Kalau belum lahir baru nggak akan terpikir untuk menjadi terang. Karena apa? Dia nggak sadar hidupku hanya karena Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus dosaku, supaya aku nanti dibawanya ke surga bersama-sama dengan Bapa di sana. Hanya orang yang lahir baru yang bisa untuk menjadi terang. Kalau enggak bakalan. Karena apa? Orang yang belum lahir baru, pokoknya ibadahnya kelewat sedikit aja. Kok cik suwe nih rek? Aku nih mau pergi ke suku, sale-sale. Udah, nggak ada satu kerinduan akan Tuhan. Adanya cuma asal aku setor muka. Kalau aku nggak muncul, ditelepon sama ibu gembala. Kalau nggak datang, apalagi ibu penilik dan gembalaku, waduh, kepo banget. Tanya pergi kemana gitu kan. Nah, hanya orang yang lahir baru, yang menyadari bahwa dirinya itu ditebus oleh Tuhan, pasti akan jadi suka sembahyang. Ya kan? Kalau kita ditolong kan gini, kepenginnya balas kan. Kita menjadi suka sembahyang, suka intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan ini merupakan refleks dari kehidupan bejana tanah liat ini yang dipenuhi dengan minyak. Itu pasti kepingin untuk mencari satu pribadi yang benar-benar sangat mengasihi hidupnya. Sehingga hari demi hari rasanya kepingin untuk dekat, kepingin untuk ngomong, persis seperti kalau kau sedang pacaran. Ya kan? Kalau orang yang sedang pacaran, pacarnya di Indo, nggak usah di Indo, mungkin pacarnya juga ada di James Sajoy. Ya, bahkan anak-anak itu, ya, lebih pinter daripada yang senior begini. Kalau pacarnya ada 2, pacar A bunyinya ringnya begini. Apa tadi? Ting-dong. Terus pacar yang kedua bunyinya? Tuh nggak bisa kan? Soalnya cuma 1. Nah, pasti akan ada kode-kode khusus. Karena keintiman yang dibangun. Supaya itu hanya dirinya pribadi yang bisa merasakan dan mengerti dan memahami, itu intim. Keintiman ini merupakan sesuatu yang antara kita dengan satu pribadi yang intim. Sehingga keintiman ini diwarnai ya dengan selalu mengingat, selalu kepingin dekat, ingin selalu untuk ngomong-ngomong. Ya. Ini gambaran orang yang hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Pernahkah saudara nonton TV dan mendadak dari apa yang kalian lihat di TV itu, saudara menemukan Tuhan itu berbicara lembut? Pernahkah saudara berada di dalam perjalanan di bis dan saudara menemukan Tuhan itu justru yang mengambil inisiatif untuk berbicara kepada dia? Saya ingat salah satu rekanmu, dia sedang ngelap kaca. Entah di lantai berapa, saya nggak ingat. Tapi yang saya ingat di bawah kaca itu adalah jalanan menuju ke pasar. Dalam keberadaannya seperti itu, dia telepon saya. Papi, kenapa ya? Aku tuh cuma ngelap kaca, lihat ke bawah. Lihat orang-orang tuh kok jadi pengen nangis. Saya tanya kan, oh, kamu nangisnya kenapa? Nah, kalau nangisnya ingat utang, belum terbayar. Nangisnya karena ingat pacar yang barusan mutusin, bisa nangis kan? Nangis itu artinya banyak, jadi jangan terkecoh.
wah hadirat Tuhan ya sampai nangis-nangis orang. Belum tentu. Jangan terkecoh. Maka saya tanya, kamu nangis kenapa? Dan dia berkata begini, mereka itu selamat apa enggak ya Papi? Wah, tersentak saya. Kalau seandainya anak-anakku semuanya memiliki kepekaan seperti itu. Cuma lihat orang jalan ke pasar, dari balik dia punya pekerjaan ngelapin kaca. Dan dia lihat ke bawah, menemukan itu orang-orang itu selamat apa enggak ya Tuhan. Dan dia nangis. Itu belas kasihan yang dari Allah. Ada yang pernah ngalami itu? Yang ngalami jujur aja angkat tangan. Jangan sampai hilang. Itu sesuatu yang dari Allah. Kan kalau engkau pelihara di mana saja, kapan saja, engkau akan intim dengan Tuhan dan engkau akan mendengar apapun yang Tuhan katakan, walaupun itu lembut di tengah penyeberangan Soko yang begitu ramainya, engkau tetap mampu menangkap apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Intim. Jangan sampai seperti yang orang Kristen yang lain, pulang dari ibadah ditanya, kamu tadi ibadah di mana? Di GBI Hongkong. Siapa yang khotbah? Yang lucu itu loh. Khotbahnya apa? Oh, tentang terang dari terang. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Enggak ingat. Beda kan sama yang di sini. Pulang dari sini keluar langsung tahu ayatnya, bahkan bisa khotbahkan di luar toh. Hanya orang yang lahir baru yang bisa menjadi terang kalau mau. Kalau enggak mau, ya kan? Itu hal yang pertama. Berikutnya, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, perkenanannya ke atas kita tadi, mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap dia. Di gereja mungkin penuh dengan Roh Kudus. Keluar sedikit belum tentu dengan Roh Kudus lagi. Iya, roh dunia akan bisa menarik-narik, menyeret engkau menjauh daripada hadirat Tuhan. Sementara pengurapan yang ada dalam diri kita, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, kita meresponi dengan benar. Saya yakin kita semua pasti akan mengerti apa yang menjadi kehendaki oleh Tuhan. Kita semua. Sehingga pada itu semua punya pengertian yang sama. Maka kita akan melangkah berjalan di jalan yang sama. Betul kan? Kalau kita punya pengertian yang sama dan berjalan di tempat yang sama, maka kita akan menjadi satu kegerakan yang besar. Kalau lilinnya cuma satu, dibandingkan dengan yang besar dalam ratusan orang, apa enggak menjadi lebih banyak? Kegelapan itu bisa diterangi melalui terang yang kita bawa. Oleh karena itu masing-masing punya tugas, aktifkan. Aktifkan itu. Jangan sampai ada api asing masuk. Ya. Api asing itu merupakan api yang bukan dari Roh Tuhan. Kalau api yang berasal dari Roh Tuhan itu pasti akan membuat hidup kita ini penuh belas kasihan, penuh kasih, kemurahan, mengampuni, mengasihi, melayani. Itu berasal dari Roh Tuhan. Tapi kalau roh asing itu bisa berupa api yang membuat tekanan darahmu naik lebih dari 200. Janji temanmu cuma janji-janji palsu.
janji jemput aku udah nunggu sampai setengah jam, muncul aja enggak, telepon enggak. Itu api juga kan? Api kan? Pernah ngalami api asing enggak? Pernah. Kalau enggak ada damai sejahtera itu bukan api yang dari Tuhan. Kalau api yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, itu pasti membuat kita penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, kita perlu melihat kehidupan kita. Pelita itu harus ada sumbunya. Kalau cuma minyak doang ditaruh di bencana, tidak bisa. Tapi sumbu itu harus tahu adalah tugasnya untuk memberikan dirinya dibakar. Ya, nangkep dulu supaya saudara nggak sampai kehilangan jejak. Itu gambaran bahwa Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang di ICU, yang hidup. Yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada orang datang ke gereja, selesai pulang. Gak mau bergaul, ikut kul gak mau. Udah, yang penting kan aku sudah setor muka. Udah ikut ibadah. Saya ngomong begini ingat waktu dulu, saya habis nikah dulu. Ke gereja juga hanya untuk sekedar menunaikan kewajiban pergi beribadah. Tapi gak pernah cari Tuhan. Ya. Nah, gambaran orang yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup itu berinteraksi dengan kiri kanan. Bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, bukannya menyendiri. Kalau yang suka menyendiri sembunyi itu namanya kura-kura. Kesenggol sedikit langsung betul kan, kepalanya, kaki tangannya langsung hilang semua. Itu namanya Kristen. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Tapi justru ikut dikul, maka saudara akan merasakan benturan, perbedaan, mungkin ngomongan yang nggak enak. Ya. Itu artinya masih hidup. Kalau nggak hidup, saudara nggak ngerasakan kok. Tapi persembahan yang hidup, yang kudus. Kapan saatnya bisa kudus? Kalau keserempet sedikit langsung tanduknya keluar, srek. Langsung dikul gelut. Iya. Itu bikin panas, itu bukan api Roh Kudus, itu api asing. Tetapi kita belajar melalui benturan itu, melalui perbedaan itu, melalui permasalahan yang ditemukan. Karena kumpul sama manusia, kalau kumpulnya cuma sama HP kan tidak mungkin tersinggung. Kalau marah kan tinggal dibanting beli baru kan. Tapi kalau sama manusia pasti ada tersinggungnya. Dan keberadaan kita yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan ini akan membuat kita ya makin lama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu jambak, aku juga bisa jambak. Kau pukul, aku bisa juga pukul. Tetapi kita membuat kita ini berubah oleh pembaruan budimu. Kapan berubah kalau kita nggak pernah masuk di situ? Kul tempatnya kita berinteraksi. Di kul ada masalah, saya ngerti. Maka dibutuhkan ada gembala dan sekretaris yang membawa pelita. Yang mengajar kepada mereka. Yang masih gelut tadi. Yang masih marah rasanya kepengen pukul-pukulan. Ada kebenaran. Kita ini harus membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kehendak Allah, kalau kau punya majikan itu ternyata menganiaya kamu, tugasmu
untuk membawa pelita tadi nyala, yaitu dengan memberkati majikanmu. Nah, udah jadi kan? Apinya mulai nyala. Kalau saudara menemukan ada temanmu membenci dirimu, tugasmu adalah mengasihi dia. Baru terangmu itu nyala. Karena engkau membawa pelita, yaitu datang dari Roh Kudus. Tangkap? Ingat, jangan jadi Kristen kura-kura. Hiduplah berdampak, bawa terang. Ini ya, memang firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru bisa mengikut Tuhan. Ini hal yang perlu kita pahami. Jangan dipikir kalau ikut Tuhan itu langsung semuanya enak, masalah selesai. No. Tuhan cuma mau melihat hati kita. Kamu punya hati berkata mengikut aku itu punya motivasi apa? Kalau supaya doamu dijawab dapat si bejo, maka Tuhan yang lebih tahu daripada gembala kulmu. Betul kan? Saudara ikut Tuhan supaya sakitmu disembuhkan, banyak kan? Kalau orang sakit kan selalu cari Tuhan kan? Bahkan janji-janji nanti kalau aku sembuh, aku mau melayani, aku mau jual rumahku, aku mau jual. Tuhan lebih tahu. Karena itu, yuk. Kalau kita mengikut Tuhan, itu menyangkal diri. Apa pengertian menyangkal diri? Bahwa kamu pada waktu tahu itu tidak benar sesuai dengan firman Allah, ya. Tapi dagingmu tuh kepingin banget. Dan saudara berkata, no. Kalau kolesterolmu tinggi, ada sate babi, lemaknya gileng-gileng. Saudara rasanya sudah 4 tahun ini aku gak makan gara-gara COVID. Sekarang di depanku free, all you can eat. No! Itu namanya menyangkal diri. Ada cowok ganteng, punya truk, mobilnya 2. Mikroletnya banyak di stasiun. Ganteng sayang. Tapi gak seiman. Sampai cowok itu datang nyembah-nyembah. Sampai ndelosor-ndelosor bawa bunga. I love you, pul. Dan saudara berani berkata no? Kapan lagi? Siapa tahu bisa dimenangkan. Nah. Kalau saudara berani berkata no, itu sedang menyangkal diri. Berkata no kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu pikul salib, memang sate babinya dilahap sama temennya. Wah, makanya nyang. Saudara ada di situ. Mendadak orang yang ngomong, kuper kamu ya. Yang bilang sate babi itu nambahin kolesterol siapa? Lulusan apa? Dimarahilah. Pikul salib. Kalau saya disuruh bikin salib, kalau saya paling ringan adalah tusuk gigi. 2 biji tusuk gigi, saya jadikan 1, pakai benang, jadilah salib saya. Saya mikulnya gampang kan? Tapi kalau saudara yang bikin salib tergantung. Apa yang ada dalam hatimu kan? Begitu pula salib, itu pasti diberikan oleh orang lain. Kalau orang itu makin benci ya semakin besar itu salib ditaruh kita. Tapi kita menyangkali diri dan kita pikul karena kita mau mengikut Yesus. Aku ini murid Yesus. Masa cuma diomongin begitu saja mencak-mencak sampai ngerusak barang-barang. Kan gak cocok. Aku harus pikul salib. Diomongin gak bisa balas. Saudara gaptek soal Facebook.
Tapi Facebooknya orang itu bertubi-tubi terus tuh, tiap hari memberitakan tentang keburukanmu. Wah, pikulah salib hanya karena engkau mengikut Tuhan Yesus. Jangan pikul salib karena utang nggak bayar, maka saudara dimasukin di Facebook lah, itu lain cerita. Itu oleh karena kita mengikut Yesus, maka kita pikul salib. Berikutnya, dikatakan di sini adalah siap dibakar. Pengertian dibakar bukan api dunia, bukan api asing, tapi api Roh Kudus. Kita harus sepakat dulu. Api Roh Kudus membawa damai sejahtera, tetap sukacita. Supaya muncullah terang itu. Terang yang membuat kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Saya percaya majikanmu, pada waktu engkau sedang mengikut Yesus, engkau menyangkal diri dan engkau pikul salib, di dalam tekanan yang diberikan engkau tetap bisa bersukacita. Tetap memuji Tuhan, tetap ada senyum di wajahmu. Menggambarkan bahwa hidupmu ini percaya sama Tuhan. Maka majikan akan bengong lihat. Aku marahin, aku gak kasih makan, aku teriakin, kok tetap sama pekerjaannya. Tetap baik, tetap enak masakannya. Padahal dunia berkata, kalau hatinya sedang gak di situ, disuruh masak apapun gak enak. Tapi ini, CC1 ini, aku sudah marahin, aku sudah gak kasih makan. Masakannya tetap enak. Karena apa? Hatinya ada di situ. Baru terang itu nyala. Aku kok gak bisa kayak gitu ya. Suamiku aja, wah udah bikin jengkel aku. Nah, tapi CC1 ini ku perlakukan lebih daripada aku diperlakukan oleh suamiku. Kok masih bisa seperti itu? Kenapa? Karena api daripada Roh Kudus tadi, waktu sembuh itu sudah rela untuk dibakar. Artinya rela untuk meninggalkan kedagingannya. Dia sedang masuk pada fase penyembahan. Penyembahan itu dalam arti sempit, kalau di gereja kita memuji Tuhan dengan lagu yang merdu, ya. Penyembahan kelihatannya kita bisa melihat tangan yang bergetar-getar, air mata mengalir, hidung pun juga meler-meler. Saudara, itu arti sempit daripada penyembahan. Arti luasnya adalah kita melakukan apa yang Tuhan ngomong. Waktu saudara berdoa ngomong Tuhan, lawat Tuhan, majikanku sedang menganiaya aku. Dan Tuhan ngomong apa? Berkati. Berkatilah dengan makanan yang enak, tetap bagus, ya kualitasnya. Itu gambaran hidup di dalam penyembahan. Dan Tuhan menghendaki di tahun 2024 ini kita melakukannya secara radikal. Radikal itu berarti all out. Rawe-rawe rantas. Malang-malang putung. Lakukan dengan segenap hati. Itu hanya bisa terjadi kalau kita masih punya api cinta mula-mula. Kalau api cintanya sudah padam, halo, Mas, biasanya minta kerokan, enggak usah kerokan lah. Pegel tanganku, nganggu antangin ae. Ya, itu karena api cintanya sudah. Tapi kalau pengantin baru, wih, kamu pilek kelihatannya, meler loh. Ayo sini. Wah, udah perhatiannya rawe-rawe rantas. Tetapi ini adalah api Roh Kudus. Itu akan semakin besar, semakin akan panas, semakin bernyala untuk kemuliaan Tuhan kalau kita masih memelihara api cinta mula-mula. Ayat-ayat yang berikutnya itu sebetulnya bonus.
buat kita. Apa yang terjadi saat kemuliaan Tuhan terbit atas kita? Ya, nanti baca sendiri saya pasal 60 ini. Tapi saya tulis di situ penuaian tanpa batas. Akan banyak orang yang melihat perbuatan kita. Akan banyak orang menemukan terang yang bercahaya dalam kehidupan kita. Mbak, aku tahu loh, kamu punya majikan itu memang minta ampun. Di gedung ini cuma satu-satunya. Tapi kau kok bisa masuk di situ? Yang lainnya sebulan ganti 2 kali. Ini sudah berapa lama? Hampir selesai kontrakmu. Aku lihat kau masih senyum, nggak kurus. Loh, orang kalau dianiaya ada yang jadi nggak bisa makan kan? Ya tetap santai aja. Nah, maka akan menuai ya karena Tuhan Yesus. Dan saudara kan siapakah Yesus itu? It's your time untuk bersaksi. Ya? Nah, berikutnya. Apa yang terjadi saat kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita? Maka segala kambing domba ya, dari bangsa-bangsa itu dibawa, tidak mungkin ya. Unta-unta itu dibawa nggak ada isinya. Pasti. Saudara pulang ke Indo aja koper diisi penuh kan? Ada yang ke Indonesia pulang pakai koper kosong? Nggak ada, pasti diisi penuh. Unta-unta itu juga nggak mungkin dibawa ya. Dalam keadaan kosong pasti ada bebannya dan itulah berkat. Ingat, jangan berpikir dari mana Tuhan memberkati aku. Udah, kalau kita mikir Tuhan dengan caranya Tuhan memberkati aku, maka saudara mengurung Tuhan dengan kuasanya itu di dalam tempurung otak kita. Biarkan dia beracara. Caranya memberkati kita jangan dipikir. Loh betul. Ya. Berkat berlimpah kalau itu terjadi karena Tuhan melihat kita ini siap menjadi terang tadi dengan merelakan sumbu kehidupan kita ini dibakar, maka berkat berlimpah itu perlu diingat itu bukan untuk kita. Itu dipakai untuk dipersembahkan buat Tuhan. Ya. Ada 3 hal bencana yang perlu ada minyaknya, perlu sumbu yang rela untuk dibakar. Dan apinya dari Roh Kudus, jangan api asing. Izinkan hanya api Roh Kudus. Tuhan hadir melawat kita. Saya akan tutup dengan sebuah video. Nanti setelah selesai video, ya, kita akan bersama-sama meminta api Roh Kudus melawat setiap kita. Inilah bejana tanah liat, ditaruh sumbunya untuk menjadi melimpah. Tanpa minyak nggak mungkin sumbu ini bisa menyala. Sampai penuh meluap. Tahun 2024 isi hatinya Tuhan adalah bangkit, jadi teranglah. Dia sedang mencari bejana-bejana tanah liat
yaitu kehidupan setiap kita. Dengan segenap talenta, dengan segenap kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, apapun untuk bisa dipersembahkan buat mempermuliakan Tuhan. Oke, saudara bisa komputer, bisa main gitar, saudara bisa main ketipung, saudara bisa main keyboard, saudara bisa bikin icebreaker yang begitu menarik sehingga orang-orang tertuju. Itu gak semua orang bisa. Saudara punya fisik yang kuat, ambil bagian di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Saudara sedang membawa bejana tanah liatmu yang dipenuhi minyak itu, berarti engkau sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sembunyikan sumbunya. Biarkan sumbu itu keluar. Dan izinkan api Roh Kudus untuk membakarnya. Sakit memang. Sakit secara daging. Tapi kalau engkau melihat terang itu, membuat orang-orang di sekitarmu yang di dalam kegelapan mendapatkan jalan keluar. Karena kehadiranmu, karena perbuatanmu, karena perkataanmu. Dan Tuhan dipermuliakan. Itu adalah inisiatif kita. Jangan didorong-dorong. Jangan sampai dipaksa-paksa. Oleh karena itu kita akan naikkan sebuah lagu. Supaya hidup kita benar-benar disiapkan. Untuk hidup hanya di dalam penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita ada hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Mungkin kita sedang punya beban, masalah dan persoalan. Tapi bukan itu.
Yang dicari oleh Tuhan adalah kerelaan kita untuk tetap mau menjadi pelita, membuat terang yang akan bercahaya di dalam kegelapan, yang akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Saya tahu sakit memang, tapi itu nggak ada artinya jikalau kita melihat apa yang Tuhan telah kerjakan untuk hidup setiap kita. Belum sadar apa-apanya. Hari ini, melalui pujian ini, kalau engkau mau bersama-sama untuk mempersembahkan hidup, dipakai, biarlah nanti Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan berbicara kepada para leaders, para pemimpin, untuk menemukan saudara dengan apa yang sebaiknya engkau lakukan buat Tuhan. Banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan untuk menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Dan kita akan menyatu dalam satu kegerakan yang besar. Penuaian tanpa batas terjadi oleh karena banyak pelita-pelita yang menyala dari kehidupan setiap kita menyatu di dalam ibadah dua ini. Dan akan banyak lebih lagi jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang merasakan Roh Kudus berbicara banyak, ingin lakukan sesuatu buat Tuhan, saudara boleh angkat tanganmu ke atas. Yang angkat tangan saja bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, rindukan lawatan Tuhan.